Sepanjang malam, Mason terpaku pada layar laptopnya. Ide bisnis silih berganti. Penyewaan, minimarket, grosir, tapi semuanya buntu. Tidak ada yang cukup cepat untuk menghasilkan $100.000 dalam seminggu. Tekanan semakin berat. Sistem memberinya peringatan keras. Gagal berarti kehilangan 20% dari 5 hadiah masa depan. Mason tidak punya pilihan selain maju. Dia sadar, dia butuh keajaiban. Dengan saldo $1,2 juta, dia masih kalah jauh dari raksasa seperti Marcus Miller yang bernilai ratusan juta. Frustrasi, Mason memutuskan untuk berkendara tanpa tujuan. Roda mobilnya berhenti di depan sebuah kafe sudut jalan, The Daily Cafe. Tempatnya luas, tapi catnya memudar dan terlihat lelah, seperti pemiliknya. Di dalam, suasananya nyaman, tapi usang. Mason hanya ingin kopi untuk menenangkan pikiran. Namun ketenangannya terusik ketika 3 pria berjas hitam masuk dengan aura mengancam. Mereka bukan pelanggan. Itu Moses dan penagih utangnya. Hannah, sang manajer, gemetar ketakutan. Bank tidak makan janji, Hannah. Suara Moses dingin dan datar. Hannah memohon, menawarkan pembayaran sebagian. Tapi bagi mereka, negosiasi sudah berakhir. Kau punya 48 jam, atau kami sita semuanya, termasuk kebebasanmu. Saat Hannah hancur dalam keputusasaan, Mason justru melihat sesuatu yang lain. Sistemnya tiba-tiba aktif. Sebuah peluang bisnis baru terdeteksi. Sistem menyarankan pembelian. The Daily Cafe. Harga murah, potensi ROI tinggi. Rencananya, layanan pesan antar, kopi eksklusif, dan rebranding total. Ini dia kuncinya. Mason tidak ragu lagi. Dia mendekati Hannah. Hari yang berat? Tanyanya pelan. Hannah terkejut, mencoba menyembunyikan tangisnya. Aku tenggelam. Aku hanya jujur. Utang $35.000. Warisan kakekku dipertaruhkan. Mason mencondongkan tubuh. Bagaimana jika aku bisa membantumu? Aku tidak menawarkan belas kasihan. Aku ingin membeli kafe ini, kata Mason tegas. Dia menawarkan pelunasan utang plus investasi $65.000 untuk renovasi. Dan aku ingin kau tetap menjadi manajernya. Tambah Mason, kau yang paling tahu tempat ini. Aku hanya butuh potensinya. Hannah ragu. Ini warisan kakeknya. Tapi pilihannya hanya penjara atau tawaran pria asing ini. Dia menatap sekeliling kafe tua itu untuk terakhir kalinya sebagai pemilik tunggal. Akhirnya logika menang. Kalau kita lakukan ini, selesaikan hari ini, ucap Hannah berat. Mason tersenyum. Sebelum matahari terbenam, suasana sibuk di pagi hari. Tim renovasi sudah mulai bekerja di bagian depan kafe. Mason melihat dari kejauhan dengan wajar puas. Di dalam, Hannah sudah bangun sejak pukul 6 pagi. Dia membersihkan setiap sudut dengan energi baru. Beban utang yang terangkat semalam seolah memberinya sayap. Mason masuk dan mereka duduk di meja dekat jendela. Pagi ini bukan untuk bersantai, tapi untuk strategi. Mason membuka buku catatannya, siap mengubah nasib tempat ini. Aku ingin kau tetap menjadi jantung tempat ini, kata Mason. Dia menegaskan bahwa renovasi ini bukan untuk mengubah kafe menjadi kotak kaca tanpa jiwa, melainkan memberinya kaki baru untuk berdiri. Investasi $65.000 disiapkan. Interior baru, mesin espresso canggih, dan perekrutan staf tambahan. Dari barista hingga manajer media sosial, semuanya harus yang terbaik. Hannah menyambut ide itu dengan antusias. Dia merekomendasikan Nico si pembuat kue handal, dan Nora sepupunya yang ahli media sosial. Tim impian mulai terbentuk. Tapi senjata rahasia Mason bukanlah uang atau renovasi. Dia mengeluarkan sebuah kantong berisi bunga unik. Bunga yang tidak dimiliki kafe manapun di negeri ini. Sebenarnya, Mason mendapatkan Amber Bloom ini dari misi sistem yang berbahaya di perbatasan. Dia mempertaruhkan nyawanya demi menghindari hukuman sistem. Dan sekarang, bunga ini adalah kunci rasa yang tak tertandingi. Mason mentransfer $10.000 lagi untuk bahan baku dan operasional. Dia bergerak cepat, seolah dikejar waktu. Aku mendukung kesuksesanmu minggu ini, ucap Mason. Hannah mengernyit. Minggu? Mason sadar dia salah bicara. Bagi Hannah ini renovasi biasa. Bagi Mason, ini balapan maut. Mason bergegas pergi. Tentu saja itu terdengar gila. Menghasilkan $100.000 dalam seminggu?
Tapi sistem tidak menerima alasan. Dia harus berhasil. Namun urusan kafe hanyalah satu sisi dari koin. Hari sudah berganti malam, dan Rabu malam berarti satu hal. Lelang. Dengan 1,1 juta dolar di rekening, Mason bersiap. Ini bukan jumlah yang sedikit. Tapi di arena lelang tingkat tinggi, ini bisa jadi hanya uang receh. Tuan Raymond, Marcus Miller, nama-nama besar akan hadir. Dan tentu saja, si menyedihkan London. Mason tahu dia harus bermain cerdas. Bukan hanya bermodal nekat, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Mason melangkah menuju kegelapan malam. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam saat Mason tiba di Quartz Room. Tempat ini bukan sekedar gedung mewah. Dinding bulan sabit dan gerbang bajanya berteriak kekuasaan. Valet mengenali undangan di tangannya. Kartu perunggu. Peringkat terendah. Tiket murah yang Mason dapatkan lewat orang dalam. Tapi di dalam, aromanya berbeda. Lampu kristal seperti bintang jatuh, artefak kuno, dan anggur yang lebih tua dari negara modern. Ini adalah sarang naga. Mason melangkah masuk, tanpa label desainer, tanpa kilau emas. Hanya setelan hitam polos, dan jam tangan perak. Kesederhanaan yang justru terlihat berbahaya. Dia belum menjadi pusat perhatian. Belum. Karena semua mata tertuju pada Kevin Steele. Pria yang konon mencetak 10 juta dolar hanya dalam 3 bulan. Kevin berisik. Sangat berisik. Membual tentang yak, pasar saham. Seolah-olah dia adalah reinkarnasi orang terkaya di dunia. Mason hanya mengangkat bahu. Menyerap informasi itu. Prediksi Mason tepat. Diego Miller masuk. Tanpa teman, langsung menargetkan Mason dengan tatapan membunuh. Apa yang kau lakukan di sini, brengsek? Bisik Diego. Tak ada yang mendengar selain targetnya. Tapi, Mason hanya menjawab dalam hati, untuk menyelesaikan tugasku. Sambil menunggu lelang, Kevin kembali berulah. Pamer penthouse ketiga, menghina matahari pagi yang terlalu silau. Tawa palsu bergema di sekelilingnya. Di balkon atas, para pemain sesungguhnya mengamati. Marcus Miller menatap Kevin dengan jijik. Dia terlalu banyak bicara. Gumamnya pada Tuan Raymond. Orang seperti itu biasanya akan jatuh paling keras. Jawab Raymond. Mereka menunggu pertunjukan yang sebenarnya. Lelang dimulai. Barang-barang receh senilai puluhan ribu dolar lewat begitu saja. Mason sabar. Dia bukan di sini untuk pemanasan. Sampai akhirnya, item 12. Rolex Custom karya Sandro bersaudara. Emas di atas titanium, bertabur berlian. Simbol kekuasaan mutlak. Mata Mason menyipit. Itu dia. Bukan sekedar jam tangan, tapi status fisik. Memilikinya berarti menaklukkan ruangan ini. 150.000. Kevin Steele langsung memotong tawaran awal. Dia berdiri, menantang siapa saja yang berani melawannya. Bisikan memenuhi ruangan. Itu Kevin, si bos real estate. Semua orang mundur, takut pada dompet tebalnya. Tapi di tengah kegaduhan itu, Mason tetap diam. Menonton, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan ego Kevin Steele. Di ruang lelang elit ini, Kevin merasa dia adalah raja. Kesombongannya meluap saat dia merendahkan siapapun yang berani menawarnya. Satu persatu lawan tumbang. Saat angka mencapai 700.000 dolar, Kevin membual bahwa dia adalah bos terakhir. Tapi Kevin salah. Bos terakhir yang sebenarnya baru saja mengangkat tangannya. 800.000. Suara tenang itu memecah keheningan. Di balkon VIP, Marcus Miller, sang penguasa bisnis, mulai tertarik. Siapa anak muda yang berani menentang Kevin ini? Perang dimulai. 900.000, 950.000. Kevin mulai panik. Sementara Mason, dia bahkan tidak berkedip. 1,1 juta. Ruangan itu terdiam. Suara gelas pecah bahkan terdengar jelas, saking heningnya. Kevin hancur. Dia tahu jika dia menawar lebih, dia akan bangkrut. Egonya remuk seketika. Terjual. Kemenangan mutlak untuk Mason. Marcus tertawa puas melihat Kevin dipermalukan. Dia melihat potensi besar dalam diri Mason. Tapi, kejutan belum selesai. Setelah membayar lunas, Mason menolak barangnya. Simpan saja, katanya. Aku punya yang lebih bagus di rumah. Tentu saja itu bohong.
Tapi efeknya luar biasa. Marcus Miller bahkan mengirim kartu pribadinya sebagai tanda hormat. Saat Mason masuk ke mobilnya, senyumnya melebar. Bukan karena kartu itu, tapi karena notifikasi yang hanya bisa dilihat olehnya. Misi selesai. Reputasi naik, karisma bertambah, dan saldo rekeningnya meledak dengan 10 juta dolar tambahan. Ya, aku kaya. Terkadang menjadi sombong sedikit itu perlu, apalagi jika sistem membayarmu 2 kali lipat untuk itu. Malam ini, Mason bukan hanya memenangkan lelang, dia memenangkan permainannya. Mason baru saja tiba di rumah, namun pikirannya dipenuhi tanda tanya. Poin kekayaan yang ia dapatkan? Untuk apa sebenarnya benda itu? Sistem akhirnya menjawab, poin itu bukan sekadar angka. Itu adalah kunci untuk meningkatkan atribut fisik, atau yang lebih menarik, membuka aset nyata di dunia nyata. Tunggu, pikir Mason. Jadi aku bisa memiliki perusahaan atau properti hanya dengan poin ini. Pikirannya langsung bekerja cepat. Sistem menyajikan menu seharga 1 poin kekayaan. Ada mobil mewah, gadget, hal-hal sepele. Tapi mata Mason menangkap sesuatu yang lain, sesuatu yang undervalued. Sebidang tanah di Crystal Lake. Murah, sepi, dan tak dilirik orang. Tapi info sistem menyebutkan rumor emas, pembangunan rel kereta api. Mason tersenyum. Granford dan Willow butuh koneksi transportasi. Saat rel itu dibangun, tanah rongsokan ini akan berubah menjadi tambang emas bernilai jutaan dolar. Tanpa ragu, Mason mengambil keputusan beli. Transaksi selesai. Tapi bagaimana logistiknya? Belum sempat keraguannya muncul, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Tuan Mason Carter, ini Dimitri dari Super Realty. Suara di seberang sana begitu profesional. Mengonfirmasi kepemilikan 30 kafling tanah senilai 18.000 dolar. Semuanya resmi, dokumen legal, sertifikat, semuanya diurus dalam hitungan detik. Kekuatan sistem ini benar-benar menakutkan. Hari yang panjang. Besok dia harus kembali ke kampus, berpura-pura menjadi mahasiswa biasa di tahun terakhirnya. Tujuannya jelas, lulus, menjadi kuat, dan menjadi kaya raya. Tapi di balik itu semua, ada api yang tak pernah padam. Setiap orang yang menghancurkan keluarga Carter, setiap pengkhianat yang menikamnya dari belakang, permainan balas dendam baru saja dimulai. Dan kali ini, Mason memegang kendali penuh. Mereka semua akan membayar.